Nah, ini sudah mau HPL tanggal 22 September, tapi ada lilitan 2 kali. Nah, ini aku kasih sumber yang semoga bisa mengurangi kecemasan dan kekhawatiran, sehingga ibu bisa fokus ke hal-hal yang lain. Yang pertama, ini aku ambil sumbernya dari The Prenatal Institute. Nanti ibu bisa ke websnya atau ke follow Instagramnya. Yang pertama, 1 dari 3 bayi punya lilitan tali pusat. Ya, karena satu yang harus kita syukur itu karena pada lilitan tali pusat bisa dicegah atau tidak, sayangnya kita gak bisa mengontrol karena apa, bayinya hidup di dalam ketuban dan lain-lain, mungkin akan bisa berpotensi lilitan kalau tali pusatnya tuh panjang, kemudian bayinya aktif, kemudian kondisi ketubannya juga banyak gitu ya, kurang lebih ya. Oke. Nah, di sini juga ada saran supaya ibu tetap tenang karena tidak semua lilitan tali pusat itu berbahaya. Bahkan banyak sekali yang bisa melahirkan normal dengan sehat. Ini bukan saya yang bilang ya, tapi Pak dokter yang memiliki akun ini, akun The Prenatal Institute ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah oleh ibu ataupun mungkin untuk dokternya, apakah lilitannya kencang atau tidak untuk menimbulkan gangguan aliran darah ke janin. Kedua, apakah lilitannya cukup kuat untuk mengganggu penurunan kepala janin ke dasar panggul sehingga bayi tidak bisa terlahir secara pervaginal. Nah, ini adalah angka kejadian lilitan tali pusat. Ada yang 1 kali itu banyak, 2 kali itu ada seginilah ibaratnya lah. Kemudian 3 yang lilitan 3 kali sama lilitan 4 kali itu jarang. Jadi memang yang paling banyak itu satu kali lilitan dan ada 2. Kemudian sebagian besar tidak menimbulkan gangguan pada janin gitu. Tapi kalau misalnya memang ada lilitan yang ketat, itu biasanya akan mengganggu aliran darah. Aliran darah dari mana? Dari ibu ke bayinya melalui apa? Melalui plasenta dan tali pusat gitu. Tapi ini biasanya bisa dideteksi oleh dokter, oleh USG dokter gitu. Biasanya di sini disebutkan 20% dari stillbirth adalah gangguan berat ya dari aliran darah di tali pusat. Nah, sekarang cek kondisinya si Mbak Aku Rindu ini ketika di USG, janinnya sejahtera tidak, aliran darahnya bagus apa tidak gitu. Nanti ini kan jadi bahan supaya ibu bisa sedikit lebih tenang sehingga ibu bisa menggunakan waktunya tuh untuk hal-hal yang lain, misalnya persiapan persalinan yang lain. Ini bisa dilihat dari USG ya. Nah, tipe-tipe lilitan juga ada beberapa ya. Yang pertama adalah free sliding. Free sliding itu artinya berarti dia tidak mengunci ya. Jadi si bayi tuh kalau kita bayinya gerak ke sini dia ngikut, kalau gerak ke sini dia ngikut gitu ya. Jadi nggak mengunci, tapi ada juga yang lock. Nah, kalau yang kayak gini tipe lilitannya ini disebutkan itu tidak mudah dilihat dari USG. Nah, dari penjelasan saya dan juga penjelasan dari Instagram The Prenatal Institute ini bisa membantu mengurangi kekhawatiran momsnya nggak? Semoga bisa ya, dan semoga sehat selalu sampai tiba saatnya melahirkan.